pemerintah ini ngeremnya mendadak atau memang sudah ada ancang-ancang sehingga tidak terlalu berefek negatif terhadap kehidupan masyarakat, Bapak? Kita melihat memang pemerintah gagap ya dalam hal ini, kaget. Sehingga kalau kita mau menyampaikan bahwa pemerintah sudah merencanakan, sudah mengantisipasi, mungkin kalau boleh jujur kita bilang tidak ya, Belum semuanya ya? kaget. Situasi seperti ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi perlu kegotong royongan ya, perlu saling menguatkan dan keteladanan jangan sampai hilang khususnya dari para pejabat publik. Saatnya bersedekah kepemimpinan publik kepada masyarakat. Sekarang momentumnya. Kalau ingin dicatat oleh sejarah ini dalam tinta emas Madura yang bagus, sekarang ini waktunya membersamai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda dalam program Madura Talk. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kami tim Radar Madura TV akan membahas secara detail terkait dampak penerapan PPKM darurat COVID-19 di Madura. Karena 4 kabupaten di Madura Raya sama-sama menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan itu tentu memiliki dampak tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk itu, hari ini saya mengundang Bapak Surokim, Bapak Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, lebih spesifik akan membahas terkait dampak terhadap sosial kebijakan PPKM darurat COVID-19 ini. Assalamualaikum, Pak Surokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Mas Renggi? Sehat? Alhamdulillah. Perlu diketahui Tretana Madura, Universitas Trunojoyo Madura saat sekarang karena PPKM sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa kegiatan belajar mengajar harus daring, Pak ya. Sudah daring. Bahkan untuk tanggal 5 sampai tanggal 20 ini kampus kami lockdown. Siap. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, barangkali FISIP ini, teman-teman akademisi di FISIP ini sudah melakukan kajian-kajian terkait dampak sosial dari penerapan PPKM darurat COVID-19 ini Pak. Memang situasi ini sungguh tidak mudah ya, karena kita semua tahu bahwa heterogenitas masyarakat Indonesia itu kan luar biasa ya. Disparitas mereka yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, ya rural dan urbannya juga cukup lebar. Karena itu memang selalu dalam konteks policy butuh kehati-hatian. Karena spesifikasi lokalitas itu kadang-kadang perbedaannya cukup mencolok. Dan semua orang tahu bahwa pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi dalam posisi yang darurat seperti ini, implikasi sosialnya juga pasti besar. Tapi saya husnudon ya, husnudon. Semua ini diikhtiarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengerem ya laju COVID-19 yang di mana-mana kita lihat bagaimana rumah sakit kewalahan ya. Penanganan COVID ini betul-betul sekarang ya, untuk tahap sekarang ini betul-betul kita memasuki tahap kewalahan. Sehingga kemudian diperlukan rem sampai kemudian lahir posisi kebijakan pembatasan dalam konteks ini ditambahi dengan darurat, berarti memang situasinya sudah luar biasa. Sehingga tidak dimungkiri pasti akan punya implikasi terhadap sosial, ya, terhadap situasi di masyarakat kita. Yang paling menonjol akan kita rasakan sebenarnya adalah bagaimana bagaimanapun perputaran roda ekonomi itu pasti akan memberi efek terhadap ekonomi di level mikro ya, di keluarga. Dan itu nanti ujung-ujungnya kita berbicara tentang angka kemiskinan. Dalam situasi normal saja, situasi angka kemiskinan kita, indeks ini selama ini sudah menjadi problem kita bersama ya, masih belum terlalu menggembirakan bahwa memang ada progres ya, tapi situasinya
ditambah dengan tekanan pembatasan seperti ini pasti akan berkorelasi terhadap perputaran roda ekonomi, dan itu artinya tidak hanya persoalan penanganan kemiskinan lama, tapi juga akan lahir kemiskinan baru sebagai efek dari pembatasan ini. Siap. Berapa banyak orang. Sebelum jauh kita membahas terkait kemiskinan, Bapak, kalau dianalogikan bahwa PPKM darurat COVID-19 ini adalah rem, apakah menurut kajian dari tim akademisi di UTM ini, pemerintah ini ngeremnya mendadak atau memang sudah ada ancang-ancang sehingga tidak terlalu berefek negatif terhadap kehidupan masyarakat, Bapak? Situasinya kompleks, tidak menentu, uncertain tadi itu ya, dan cepat berlangsung, sehingga kita melihat memang pemerintah gagap ya dalam hal ini, kaget, sehingga kalau kita mau menyampaikan bahwa pemerintah sudah merencanakan, sudah mengantisipasi, mungkin kalau boleh jujur kita bilang tidak ya, semuanya kaget ya, semuanya kaget. Artinya ngerem dadakan ini, Bapak. Akhirnya terjadi pengereman mendadak karena situasinya betul-betul darurat, ketika rumah sakit di mana-mana sudah tidak mampu menampung, dan pemerintah baru sadar bahwa situasinya memang gawat, sehingga akhirnya kemudian dipijaklah rem mendadak itu. Nah, karena remnya itu dipijak mendadak, akhirnya kemudian banyak yang kaget ya. Nah, harapan saya memang kekagetan ini tidak diikuti dengan ya mungkin perlawanan-perlawanan. Tentu kita sebagai ilmuwan sosial tidak mengharapkan adanya bentuk perlawanan-perlawanan itu, tetapi bagaimana kita bisa mengkompromikan semua kepentingan ini. Bagaimana caranya kemudian ada pembatasan dalam skala darurat, tetapi ekonomi masyarakat betul-betul tidak pada kondisi di mana gimana ya caranya, karena betapapun kalau orang sulit makan ya, lapar, pasti kan yang tidak mau dibatasi. Kecuali kemudian pemerintah memang menyediakan, mengkompensasi itu. Dan saya percaya bahwa pemerintah tidak akan mampu di Indonesia untuk bisa bertindak seperti itu, karena itu ya memang diperlukan wise ya, diperlukan kehati-hatian sekali lagi, dan menurut saya situasi yang paling penting diciptakan itu adalah situasi ketenangan. Jangan sampai gaduh, jangan sampai kemudian seolah-olah antar kepentingan itu tidak bertemu, sehingga kemudian terjadi clash tadi itu. Jadi kita sebenarnya sangat berharap dalam situasi seperti ini saling empatik. Berkali-kali saya katakan, situasi begini ini yang bisa menolong kita bersama adalah kita saling memahami, kita saling menguatkan. Jadi kalau kemudian satu pihak memaksakan kepada pihak lain, pemerintah pendekatannya juga tidak persuasif terhadap rakyatnya, akhirnya kemudian yang kita tidak inginkan itu ya terjadi berbagai bentuk perlawanan itu. Siap. Kami tim Radar Madura sempat mewawancarai sebenarnya beberapa pedagang-pedagang yang mengeluh bahwa jam yang ditentukan oleh pemerintah ini terlalu singkat gitu, Pak. Jadi jam 20 malam harus sudah tutup, sementara para PKL biasanya baru buka sore dan segala macam. Nah, apakah ini akan berimplikasi terhadap adanya kemiskinan baru seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak? Penyesuaian itu penting ya. Jadi kategorisasi daerah dengan zona merah, zona hitam, zona hijau, zona kuning, saya kira perlakuannya bisa jadi gradatif. Karena itu memang aparat pelaksana di lapangan, wisdomnya juga harus keluar. Jangan sampai kemudian taruhlah di wilayah yang sebenarnya tidak terlalu merah, pekat, hitam, tapi pemberlakuannya jam 8. Itu seolah-olah kemudian seperti semua menjadi kiamat begitu, tentu itu tidak kita inginkan. Makanya artinya mestinya ketika daerah itu bukan masuk zona merah, ketika dipersempit, Pak ya, bukan masuk zona merah, mestinya ada perlakuan khusus dari pemerintah terhadap kehidupan masyarakat yang ada di lokasi itu, begitu, Pak? Peluang penyesuaian itu kan dibuka ya, peluang penyesuaian itu. Karena seingat saya timbulnya policy itu untuk menekan daerah-daerah yang dianggap
tadi itu merah dan situasinya sudah sangat bahaya. Nah, terhadap daerah-daerah penopang yang kira-kira situasinya tidak darurat seperti itu, mestinya pemerintah daerah kan juga bisa melihat situasi agar tekanan terhadap roda ekonomi tadi tidak terlalu drastis, lalu kemudian masyarakat ya otomatis yang namanya ketika roda ekonomi tidak berputar di mana-mana pasti berpengaruh terhadap ekonomi mikro di level keluarga dan lain-lain, dan itu yang selama ini kita harapkan. Jadi dampak sosial itu memang akan, sekali lagi menurut pendapat kami, memang akan kompleks ya situasinya. Tapi dalam situasi darurat seperti itu memang perlu ya literasi, khususnya diseminasi informasi yang tepat kepada masyarakat, bahwa maksud baik itu harus disampaikan dengan baik. Itu juga penting. Mungkin karena saya orang komunikasi ya, jadi pendekatannya lebih ke sana. Memahami niat baik, ketemu dengan niat baik pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan, dan itu yang selama ini harus dilakukan dalam konteks situasi pandemi. Jangan sampai kemudian dalam situasi pandemi malah justru tidak saling mengempati. Ketika situasinya tidak saling mengempati, akhirnya kemudian yang muncul itu seolah-olah kemudian saling mementingkan kepentingannya sendiri, seolah-olah tidak bertemu dengan kebaikan bersama tadi itu. Siap. Tretan Radar Madura seperti yang disampaikan Pak Surokim tadi, ada yang menarik menurut kami bahwa penerapan PPKM mikro atau PPKM darurat COVID-19 ini akan berdampak terhadap perputaran ekonomi mikro yang ada di Madura. Ini bukan hanya sekedar berdampak terhadap roda perputaran ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru. Pak, bisa dijabarkan secara logis, Pak, munculnya kemiskinan baru itu seperti apa, dan kemudian bagaimana mestinya pemerintah ini bersikap atau mengantisipasi munculnya kemiskinan-kemiskinan baru itu, Bapak? Teman-teman akademisi ekonomi pasti bisa paham ya, bisa menjelaskan hal ini secara komprehensif. Orang sosial paling melihatnya karena situasinya lockdown, banyak pembatasan-pembatasan, akhirnya kemudian ekonomi tadi mengalami kemacetan dan kemudian berimplikasi terhadap PHK di mana-mana, akhirnya kemudian melahirkan ya mereka-mereka yang dirumahkan ini atau yang di-resign ini yang kemudian biasanya melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru. Jadi cukup banyak ya situasinya yang bisa kita lihat di Indonesia, khususnya mungkin juga di Surabaya Raya, di Madura Raya, di mana kemudian orang mengalami PHK, sementara dia punya tanggungan di rumah, keluarga, otomatis akan berimplikasi pendapatan itu terhadap pemenuhan gizi keluarga. Ketika pemenuhan gizi keluarga ada pengurangan, bisa berimplikasi terhadap bagaimana supporting anak sekolah yang kebetulan sekarang daring kan ya. Kan tidak mudah juga memfasilitasi anak sekolah daring, sementara mereka baru bisa memenuhi kebutuhan makan pokoknya saja. Bagaimana membeli paket untuk daring dan lain-lain. Implikasinya akan sangat signifikan seperti itu di level keluarga. Maka kemudian perhatian terhadap keluarga ini menjadi penting menurut saya di dalam pembatasan skala darurat mikro ini. Bagaimana supaya kemudian keluarga-keluarga khususnya yang punya efek langsung tadi, korban PHK, usahanya macet dan lain-lain itu kemudian tidak mengganggu secara utuh terhadap ya minimal pemenuhan gizi keluarga dan juga elemen pokok dasar ya seperti kesehatan, pendidikan. Jadi memang 3 hal di sana memang tidak bisa kita pisahkan ya dalam konteks memahami pandemi ini, di mana ekonomi berkelindan dengan kesehatan, kesehatan berkelindan dengan pendidikan. Nah, penyelamatan terhadap 3 hal ini nanti itu di dalam konteks kesehatan. Jadi kan 4 hal ini sebenarnya menjadi pilar: kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan yang terakhir tadi Sosial, ekonomi, Pak. Kesehatan, ekonomi, gizi keluarga ya, dan kesehatan. Pendidikan, Pak. Jadi 4 hal itu saya kira harus menjadi
perhatian bagi semuanya bahwa menyelaraskan keempat-empatnya sulit, ya. Tapi kan itu tantangan. Tantangan bagi siapapun yang menjadi pemimpin saat ini, ujiannya di situ. Maka ini sekali lagi juga menjadi note, menjadi catatan bahwa siapapun yang menjadi kepala daerah saat hari ini, ya, diminta untuk bisa bekerja ekstra keras untuk bisa menyelaraskan 4 kepentingan tadi itu. Kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, kepentingan pendidikan, ya, agar kemudian bisa menyelamatkan masyarakatnya. Nah, kalau kemudian kepala-kepala daerah tadi tidak berhasil untuk menyelamatkan 4 pilar tadi itu, akan menjadi catatan tentu saja oleh masyarakat. Disinilah tantangannya menjadi tidak mudah siapapun yang menjadi kepala daerah untuk sekarang ini. Ini artinya tantangan luar biasa kepada kepala daerah kalau gagal dalam melindungi warganya dari rongrongan ekonomi, ya berarti dia gagal dalam memimpin gitu Pak. Tapi kalau berhasil itu justru malah luar biasa terhadap pemimpin yang sedang memimpin saat sekarang. Tapi kan masanya ini cuma 3 tahun kan ya? Betul. Ujian yang sangat luar biasa. Dan kebetulan banyak kepala daerah yang muda, mestinya energinya surplus kan untuk ini, untuk mengatasi dampak sosial ini. Sehingga kalau bisa ya istirahatnya dibuat efektif, bekerjanya dibuat lebih ekstra, bahwa ini betul-betul sedang melakukan ujian yang sesungguhnya atas jabatan publik itu. Kalau lulus ya di sesi kali ini, kalau nanti situasinya new normalnya sudah bagus, bisa jadi dia akan tambah hebat. Tapi kalau sekarang ini tidak lulus, tidak mampu untuk kemudian berkontribusi lebih signifikan terhadap penanganan pembatasan darurat ini, ya akan menjadi catatan tentu saja oleh masyarakat gitu. Makanya saya sekali lagi mewanti-wanti kepala daerah dimanapun, khususnya memang di Madura, silakan hari ini saatnya bekerja keras untuk bisa membuktikan amanah itu, menyelamatkan dan untuk kebaikan masyarakat pemilihnya. Siap. Ini tantangan tersendiri kepada 4 kepala daerah yang ada di Madura. Jika berhasil melewati tantangan luar biasa ini pada saat PPKM Mikro atau PPKM Darurat COVID-19 utamanya menyelamatkan masyarakat dari rongrongan ekonomi, berarti pemimpin kita berhasil dalam mengelola segala sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kalau gagal, ini akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat bahwa ketika masyarakat betul-betul butuh sentuhan dari pemerintah, ternyata pemerintah juga gagal. Kan itu energinya sekarang tidak hanya boleh 100%, tapi kalau bisa itu 200%. 200%. Tetapi kan seperti yang disampaikan Pak Surokim tadi, bahwa pemerintah sebenarnya tidak akan mampu untuk mengcover segala kebutuhan ekonomi masyarakat di saat PPKM darurat COVID-19 ini dilaksanakan. Tetapi minimal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Bapak untuk memperjuangkan masyarakat lah begitu? Kalau rumus orang Madura sebenarnya sederhana ya. Menciptakan ketenangan, menjaga supaya tidak gaduh, menciptakan keteladanan. Jadi 3 hal itu saya kira sangat sesuai dengan karakter masyarakat Madura. Asal masyarakat bisa dibuat tenang, tidak gaduh, lalu kemudian para pejabat publik dimanapun sektor itu bisa memberikan keteladanan, contoh yang baik. Saya kira akan terjadi apa yang saya sebut sebagai kebersamaan saling menguatkan tadi itu. Jangan sampai yang satu berjalan ke sana, yang satu berjalan ke sini, saling tidak ketemu. Nah, karena itu komunikasi publik menjadi kata kunci menurut saya. Gimana toh pejabat-pejabat publik itu bisa empatik? Sebenarnya sama, menjelaskan kepada masyarakat tentang pembatasan darurat untuk menghentikan aktivitas jam 8 ini. Kalau satu sisi akan bisa menimbulkan antipati kalau penjelasannya tidak empatik. Tapi satu sisi akan bisa memahamkan masyarakat kalau kemudian penjelasannya empatik. Nah, di sini pentingnya kapasitas kepemimpinan publik itu untuk bisa berkomunikasi secara empatik kepada publiknya sehingga kemudian bisa bersama-sama menguatkan
bahwa penderitaan ini itu bukan penderitaan masyarakat kelas bawah, tapi penderitaan bersama yang harus digotong royongkan, yang harus ditopang bersama-sama. Sehingga jangan sampai kemudian ada pesta, ada kegiatan-kegiatan yang bisa mencederai ya perasaan publik. Saya kira itu tidak empatik. Dan sekarang sebenarnya dibutuhkan itu gitu kepada masyarakat untuk menguatkan, ciptakan ketenangan, ciptakan apa empati tadi itu, keteladanan. Jadi jangan sampai pejabat-pejabat publik kita itu out of control. Itu yang kemudian akan menimbulkan kontraproduktif. Ya. Out of control yang dimaksud oleh Pak Surokim misalkan justru menimbulkan ketakutan-ketakutan baru misalkan Pak kepada masyarakat Pak. Termasuk begitu. Kan masyarakat juga dalam konteks dibuat tenang, dibuat tidak panik tadi itu kan juga penting yang namanya keteladanan tadi itu ya. Jadi di dalam teori politik ini tidak hanya dibutuhkan leadership ya yang berada di depan ya, tapi juga dibutuhkan nurturen politics. Jadi politik yang mengayomi. Politik yang mengayomi itu seperti apa sih? Politik yang bersama-sama. Dalam bahasanya teman-teman itu katanya membersamai masyarakatnya. Membersamai masyarakatnya. Jadi politik nurturen itu leadership yang berada di tengah-tengah masyarakatnya, yang menyelami perasaan masyarakatnya, yang merasa sependeritaan dengan masyarakatnya. Saya kira memang itu ideal sebagai sebuah konsep, tapi ada baiknya dicoba. Jangan, makanya tadi saya bilang ya, kalau pejabat-pejabat publik makan ingat rakyatnya, kan tidak akan bermewah-mewah. Pejabat publik mengingat masyarakat sedang berada dalam posisi lut kan tidak akan menggelar kegiatan-kegiatan yang sifatnya hedonis dan lain-lain kan. Itu yang menurut saya penting ya, keteladanan itu. Tretaan Radar Madura, musibah COVID-19 ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah, tetapi kita bersama memiliki tanggung jawab masing-masing untuk juga berperan dalam mengentaskan virus menular ini. Kita harus bersinergi dengan pemerintah, kita harus menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kita harus saling membantu untuk saling menjaga agar kita selamat dari virus 19 ini. Pak, terakhir harapan yang akan disampaikan Pak Surokim kepada pemerintah dan masyarakat di Madura ini Pak terkait kondisi saat sekarang ini di Madura Pak. Situasi seperti ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi perlu kegotong royongan ya, perlu saling menguatkan dan keteladanan jangan sampai hilang khususnya dari para pejabat publik. Bersamai masyarakat. Sering-seringlah turun bersama mereka. Dengarkan apa yang mereka rasakan, tulis apa yang mereka inginkan, realisasikan apa yang mereka kehendaki. Dengan cara-cara seperti itu, paling tidak akan menguatkan psikologis mereka menghadapi situasi uncertain seperti ini. Dan saya percaya kepala-kepala daerah baru punya energi untuk itu. Saatnya bersedekah kepemimpinan publik kepada masyarakat. Sekarang momentumnya. Kalau ingin dicatat oleh sejarah ini dalam tinta emas Madura yang bagus, sekarang ini waktunya membersamai masyarakat. Saatnya berempati terhadap apa yang dirasakan masyarakat, seberapapun beratnya yang dirasakan masyarakat. Kalau Bapak hadir di tengah-tengah mereka, ada secercah cerah untuk mereka, dan saya yakin mereka akan tetap memberi respek, hormat, karena keteladanan itu. Saya kira itu, Mas Franky. Terima kasih waktunya Pak Surokim, terima kasih pandangan-pandangannya, kajian-kajiannya, semoga menjadi informasi dan juga menjadi pertimbangan bagi kepala daerah di Madura untuk mengambil langkah taktis ke depan dalam rangka melindungi masyarakat Madura dari rongrongan ancaman ekonomi selama masa PPKM darurat COVID-19. Terima kasih sekali lagi Pak Surokim, semoga sehat.
menjalani masa-masa work from home di rumah. Semoga aktivitas lancar dan masyarakat Madura juga semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari ancaman virus COVID-19 ini. Akhiran wallah, kampanyekan salam saling menguatkan. Ya, salam saling menguatkan. Siap. Terima kasih Pak Sulkim. Terima kasih Tretan Radar Madura TV. Semoga ini menjadi informasi yang menambah wawasan masyarakat agar bisa mampu melawan COVID-19 berikut juga dengan segala dampaknya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.